Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kita boleh kembali berjumpa di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk beribadah dan menyembah di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menuntun ibadah online kami pada pagi hari ini. Dan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang kepadanya, kita naikkan rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Nya, semua karena kasih dan rahmat-Nya yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Naikkan pujian ini dari awal. Ku ada sebab anugerah. Ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Naikkan pujiannya kembali dari awal. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Sebab kasih-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Naikkan pujian ini kembali. Ku ada karena anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Buat anugerah-Mu, buat kasih rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi naikkan pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Haleluya. Oh, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Setelah kita memuji-muji Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami hampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini di tengah-tengah ibadah kami. Setelah kami memuji-muji Engkau melalui puji-pujian kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, dan berkatilah kami Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam berita firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam era new normal. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Yesus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, kita akan belajar hari ini dalam mempersiapkan diri untuk kembali kepada kehidupan yang normal. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang hidup dengan pola pikir baru.
Rasul Paulus dalam tulisannya yang kita sudah baca bagiannya dari 2 ayat tadi, saudara-saudara, Paulus mengatakan kepada sidang jemaat di Korintus, bagaimana orang-orang Korintus harus hidup dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, dan saudara-saudara harus merubah dalam pola pikir tentang pelayanan. Paulus mengatakan, Paulus sendiri pernah menilai Yesus secara manusia. Artinya Paulus belum mengerti benar siapa Yesus. Sehingga penilaian Paulus tentang Yesus adalah pola pikir yang lama. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, dia memiliki pola pikir yang baru, saudara-saudara. Sehingga dia mengatakan seperti 2 ayat tadi, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus mengatakan setiap orang yang di dalam Kristus harus mengalami pembaharuan. Ada pergeseran yang lama kepada yang baru, saudara-saudara. Sehingga ayat itu dituliskan, saudara-saudara, untuk pegangan jemaat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam era new normal. Artinya, saudara-saudara, kenormalan baru atau hidup normal disertai hal-hal yang baru. Nah, ada perubahan baru, pembaharuan yang harus dipahami oleh setiap orang yang sebelumnya, saudara-saudara, mungkin tidak pernah dilakukan. Nah, itu sebabnya setiap orang harus paham, saudara-saudara, bahwa sekarang ini kita akan memasuki kehidupan yang normal, tetapi ada hal-hal yang baru yang selama ini tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita kerjakan, tidak pernah kita lakukan. Sekarang di era new normal, saudara-saudara, kita juga dituntut untuk berubah. Allah tidak merubah seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau berubah. Nah, itu sebabnya dalam diri setiap orang, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, melekat di dalam diri kita apa yang disebut jasmani dan apa yang disebut rohani. Dalam era new normal ini, saudara-saudara, kita harus membaharui, saudara-saudara, mindset kita, membaharui pola pikir kita tentang 2 sisi ini, yaitu tentang jasmani dan tentang yang rohani. Hari ini 2 hal ini yang kita akan pelajari, saudara-saudara, saya akan sampaikan, karena dari sisi kesehatan itu sudah banyak disampaikan, saudara-saudara. Bagaimana hidup sehat dan sebagainya. Itu bidang ranah daripada bapak-bapak dan ibu-ibu dokter yang sudah bersusah payah, saudara-saudara, menyampaikan hal-hal bagaimana kita hidup bersih dan sebagainya, hidup sehat. Nah, saudara-saudara, yang pertama hal yang berkaitan dengan jasmani kita, artinya hidup diri kita sendiri dengan dunia kita hidup. Sekali lagi, hal yang jasmani adalah hidup diri kita sendiri dengan dunia kita hidup. Ada 4 hal terjadinya pergeseran, pembaharuan dalam mindset kita, dalam pola pikir kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita membiasakan diri berpola pikir bersih. Mungkin selama ini kita kalau pergi keluar dari rumah kita masing-masing, kita biasa saja. Ya mungkin tas tidak membawa. Tetapi hari-hari ini kita dibiasakan dan kita perlu membiasakan diri kemana kita pergi. Kita membawa masker, membawa air minum, sanitizer, tisu, sapu tangan, bahkan topi atau alat-alat sendiri. Misalnya piring, gelas, cangkir, sendok dan sebagainya. Dan itu dimasukkan di dalam tas, saudara-saudara. Mungkin yang lalu kita tidak terbiasa begitu. Tetapi sekarang kita diajak membiasakan diri, merubah, membaharui pola pikir kita tentang hidup bersih.
Yang kedua, saudara-saudara, membiasakan diri berpola pikir mawas diri dan menjaga diri. Kita harus ingat bersama bahwa tidak ada orang yang kebal penyakit. Tidak ada orang yang kebal dosa. Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa adalah salah satunya penyakit. Hari-hari ini kita bergumul terus dengan pandemi COVID-19. Saudara-saudara, kita membiasakan diri merubah pola pikir kita, terjadi pergeseran yang positif, saudara-saudara, untuk kita mawas diri dan menjaga diri. Yang ketiga, membiasakan diri berpola pikir positif. Ada yang cemas, tetapi kita tidak terlalu cemas. Ada yang takut, tetapi jangan terlalu takut. Saya mendengar, membaca, mengikuti berita, ada penelitian yang akhir-akhir ini, saudara-saudara, ada banyak yang stres katanya. Kenapa? Karena salah satunya adalah merasa takut kalau terkena COVID-19, virus COVID-19, saudara-saudara. Dan hari ini mari kita berpikir positif, menggeser kepada pola pikir kita yang lebih baik, positif, saudara-saudara. Menjalani hidup ini, tetapi sertakan Tuhan di dalamnya. Kalau masa-masa yang lalu, saudara-saudara, mungkin kita bekerja sendiri, merasa mampu sendiri. Tanpa Tuhan saya bisa, tanpa Tuhan saya mampu, saya kuat. Tetapi sekarang kita diajak bergeser pola pikir kita untuk berpikir positif, saudara-saudara. Tetap menjalani kehidupan ini, tetap bekerja seperti biasa, tetapi dalam hidup sehari-hari mulai melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan berkata, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya teringat ucapan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 yang mengatakan, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini adalah disampaikan Yesus untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita sudah percaya Yesus, maka kita harus punya prinsip seperti ini. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus, salah satunya adalah gaya hidup yang baru. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Salah satunya adalah mindsetnya menjadi baru, saudara-saudara. Nah, yang keempat, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, membiasakan diri berpola pikir mengelola waktu. Mungkin sebelumnya kita dengan waktu cuek-cuek, saudara-saudara ya. Kita tidak pernah berpikir tentang perjalanan waktu hidup kita. Generasi muda, jangan mau kau kehilangan waktumu di masa-masa mudamu. Karena waktu akan berjalan terus tanpa memperhitungkan kondisi yang ada. Dan hidup kita berjalan terus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saudara-saudara Paulus mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, muncul yang baru. Apa artinya saudara-saudara? Pola pikir kita salah satunya adalah harus menempuh pergeseran, perubahan, pembaharuan yang lebih baik lagi. Nah yang kedua adalah berkaitan dengan hal rohani. Apa itu hal rohani? Hal rohani adalah hidup kita sendiri dengan Tuhan Allah yang memiliki hidup kita. Itu yang disebut rohani. Hidup diri kita sendiri dengan Tuhan Allah yang memiliki hidup kita. Ada 3 hal pergeseran dalam new normal ini, saudara-saudara, yang harus kita pahami. Supaya kita juga mampu mengalami pembaharuan pola pikir kita, mindset kita. Mengalami pergeseran yang lebih baik, saudara-saudara, dari masa-masa yang telah kita lewati. Nah yang pertama saudara-saudara, yaitu membaharui pola pikir kita untuk mengkhususkan waktu buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Berkaitan dengan hal ini, saudara-saudara, mungkin masa yang lalu kita menggunakan waktu kita lebih banyak kita gunakan untuk bekerja. Tetapi mulai sekarang kita sudah kurang lebih
3 bulan ya. Kita kerja dari rumah, ngantor dari rumah, belajar dari rumah, saudara-saudara. Semua serba online, hanya bagian-bagian tertentu yang mungkin ada di kantor, saudara-saudara. Kita diajar untuk lebih pintar. Dan kita menggunakan waktu kita, saudara-saudara, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan terjebak kepada istilah 8P dalam hidup kita. Pergi pagi, pulang petang, pergi petang, pulang pagi. Saudara-saudara, saya teringat ketika saya masih bekerja di perusahaan, saya pernah bekerja dan seperti ini, 8P saya pernah mengalami, saudara-saudara. Jadi kalau masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 sore, masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam, 11 malam masuk, pulang jam 7 pagi. Ketika hari Minggu, maka ditawarkan lembur. Nah, kalau lembur hari Minggu jam 7 pagi, pulang hari Senin jam 7 pagi, maka saudara-saudara itu dihitung 1,5 jam kerja. Jadi 24 jam ditambah 6 jam, jadi 30 jam. Wah, tinggal menghitung saudara-saudara, 30 jam kali 1 jam lembur berapa? Sehingga saya pernah terjebak seperti itu. Tidak pernah ibadah, saudara-saudara, bekerja terus, cari lemburan. Tetapi sekali waktu, puji Tuhan, ada timbul kesadaran perlunya Tuhan. Dan saya mulai belajar 1 bulan, 1 kali ibadah. Ya, 2 kali ibadah pemuda dengan ibadah umum. Tetapi kemudian bergeser lagi, mulai ibadah umum sebulan 2 kali. 2 kali lembur, 2 kali ibadah. Lama-lama saudara-saudara bergeser, tidak mengambil jam lembur, dan hari Minggu saya khusus beribadah. Saudara-saudara, ini pergeseran yang sangat berat. Tetapi akhirnya hari ini saya tahu bahwa membaharui pola pikir tentang waktu itu penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ingat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berapapun hasil kerja kita, itu pada akhirnya akan terpisah dengan diri kita. Tetapi berapapun waktu kita yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah Tuhan, Sang Pencipta yang memiliki hidup kita, maka itu akan mengikuti diri kita dan tidak akan pernah hilang. Karena pada akhirnya Allah akan membayar waktu yang kita gunakan. Dalam ibadah yang lalu saya menyampaikan tetesan air mata, itu adalah waktu juga, saudara-saudara. Nah, berkaitan dengan hal yang rohani ini, saudara-saudara, maka hal yang kedua adalah kita diajak membaharui pola pikir kita dalam beribadah. Yang pertama, kalau dulu, waktu yang lalu, selama ini, saudara-saudara, pemahaman kita tentang ibadah adalah merupakan kegiatan rutinitas mingguan. Tetapi setelah kita masuk dalam new normal ini, mengalami pandemi COVID-19, saudara-saudara, maka kita mulai berubah bahwa ibadah itu merupakan kebutuhan pokok setiap hari yang harus disertai dengan rasa cukup. Karena ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Nah, yang kedua, membaharui pola pikir dalam beribadah, ibadah bukan lagi karena orang lain. Saya melihat, saudara-saudara, akhir-akhir ini memang orang beribadah giat. Tetapi giatnya karena orang lain. Ya. Mungkin di servis, nggak salah. Tetapi kalau itu yang menjadi dasar kita beribadah, saya mengatakan kita belum membaharui tentang pemahaman beribadah. Saudara-saudara, kita beribadah itu, saudara-saudara, bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan. Dan itu merupakan tanggung jawab kita pribadi.
Di mana saja kita bisa beribadah, kapan saja kita bisa beribadah. Dalam situasi kondisi bagaimanapun juga kita tetap bisa beribadah. Artinya tetap fokus kepada Yesus Kristus dan bukan fokus kepada manusia. Saudara-saudara, saya teringat Daniel. Daniel itu seorang pejabat. Kalau sekarang katakanlah dengan dulu sama, dulu banyak sistem kerajaan. Nah, sekarang juga masih ada sistem kerajaan, maka Daniel itu adalah salah satu pejabat dari kerajaan di Babel itu, saudara-saudara, dalam pembuangan. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel berdoa sehari 3 kali. Seorang pejabat, dia masih melakukan doa. Masih melakukan ibadahnya sehari 3 kali. Saya baca kisah Daniel, saya mengatakan ini luar biasa Daniel ini, saudara-saudara. Ya. Nah, hari-hari ini saudara-saudara, kita harus membaharui pola pikir kita, mindset kita tentang ibadah. Apapun yang terjadi, maka kita harus berubah bahwa ibadah itu bukan rutinitas mingguan, tetapi merupakan kebutuhan pokok hidup saya sehari-hari. Dan yang kedua, saudara-saudara, saya beribadah bukan karena orang lain, tetapi saya beribadah merupakan tanggung jawab saya sendiri. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Tidak ada orang lain yang bisa mempertanggungjawabkan diri kita, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita harus membaharui pola pikir kita tentang ibadah. Yang ketiga, saudara-saudara, berkaitan dengan yang rohani ini, maka kita harus membaharui pola pikir kita, pandangan tentang Yesus. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara, selama ini hanya melihat Yesus itu adalah penolong hidup saya. Yesus adalah juru selamat hidup saya, benar. Karena Yesus kemana saja pergi, dalam kitab Injil disaksikan di sana, orang selalu menilai Yesus itu orang yang berbuat baik. Kemana saja, di kota besar, kota kecil, di desa, di kampung, di rumah, dia keluar masuk. Yesus terkenal dengan berbuat baik. Nah, tetapi kita sekarang harus menggeser pola pikir kita itu, ditambahkan, ditingkatkan, mulai menjadi pola pikir yang baru. Saudara-saudara, ada pembaharuan tentang Yesus. Kalau Paulus tadi mengatakan, kalau dulu aku menilai Yesus secara manusia, karena Paulus waktu itu belum kenal Yesus. Dia masih melihat Yesus dari kacamata pendapatnya sendiri. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, maka dia mulai berubah. Saudara-saudara, dia mulai menilai Yesus lain. Dan itu sebabnya dia menyerahkan hidupnya. Dia percaya, dia melayani, dia mengambil risiko dengan hal-hal yang dihadapinya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita dalam new normal ini, kita mempersiapkan diri untuk nanti kembali kepada kehidupan yang normal, tetapi ada hal-hal yang baru. Kita tidak kaget. Kita mulai mengikuti perubahan pola pikir kita tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah pusat penyembahan hidup kita. Pusat sandaran hidup kita. Tempat kita melabuhkan sauh kehidupan kita terakhir. Karena perjalanan hidup kita pada akhirnya akan berakhir. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, carilah Tuhan. Temukanlah hadirat-Nya dalam pengalaman hidup kita sehari-hari sampai kita nanti pasti menemukan berkat-Nya. Teorinya jangan dibalik. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang membuat teori terbalik. Tuhan berkati aku dulu, nanti kalau Engkau sudah memberkati aku, hidupku enak, aku baru beribadah. Tetapi banyak fakta dalam sejarah perjalanan gereja. Saudara-saudara, setelah diberkati, sesuai dengan pergumulannya, Tuhan izinkan, tetapi malah tidak beribadah. Ketika ditanya, kenapa enggak beribadah? Ya, pola pikirnya masih lama. Aku kerja. Ya,
kerjaanku ramai. Kalau aku tutup rugi. Saudara-saudara, itu pola pikir lama. Tetapi ketika pola pikir baru, dia akan menjadikan Yesus menjadi pusat penyembahan, saudara-saudara, dan sandaran hidupnya yang terakhir. Ya, jadi teorinya jangan dibalik, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah berhenti melakukan aktivitas jasmani dan aktivitas rohani dalam hidup kita sehari-hari sebelum kita sampai kepada akhir tempat pemberhentian kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu." Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kau Allah yang Maha Esa, Maha Ajaib, Maha benar, Maha adil dalam karya dan pekerjaan-Mu, Maha setia dari apa yang Kau kerjakan ya Tuhan. Kalau kami ada seperti saat ini karena anugerah-Mu yang luar biasa buat kami, kiranya Engkau yang sudah memberkati kami melalui puji-pujian dan melalui firman-Mu, ajarkan kami supaya kami menjadi baru di dalam Engkau. Kami menyerahkan diri kami kepadamu untuk Engkau proses menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Kami tahu roh kami, jiwa kami, pola pikir kami, Engkau yang bisa membaharui kami. Kami hanya bersedia untuk Engkau rubah menjadi hidup yang baru Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Karena itu dalam hidup kami, perjalanan kami hari-hari ini, dalam rangka era new normal Tuhan, setelah kami sekian bulan Tuhan dihantui dengan pandemi COVID-19, kiranya Tuhan menguatkan iman percaya kami, anugerah-Mu atas kami, perlindungan-Mu atas kami, penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu ajari kami untuk membaharui pola pikir kami, baik dalam kehidupan kami jasmani sehari-hari maupun dalam kehidupan rohani kami, dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami terus menyerahkan diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, gereja-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, bangsa dan negara kami. Kami percaya pada waktu yang tepat Tuhan, maka segala sesuatu akan berakhir dan kami akan bisa hidup dengan normal, dengan hal-hal yang baru yang menjadikan hidup kami makin meningkat, lebih baik lagi. Mungkin selama ini tidak pernah kami kerjakan, tetapi sekarang kami belajar untuk hal-hal yang baru dalam kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu kami terus memegang teguh ajaran doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Maka segera siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Maka segera siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kita. Angkat kedua tangan saudara, tetaplah fokus dalam hidup saudara sehari-hari dan saya kepada Yesus Kristus yang telah memanggil kita. Berkatilah kami, ya Tuhan, dan lindungilah kami, tolonglah kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau mengarahkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Karena itu Engkaulah sumber berkat kehidupan kami. Dan Engkau yang memberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan kami, cita-cita kerinduan kami untuk hidup lebih baik dari masa-masa hari-hari yang telah kami lewati bersama-sama. Dan Engkaulah yang memberkati masuk keluar kami dari pintu rumah kami masing-masing. Dan Engkau dimuliakan. Biarlah kasih Bapa,
anugerah karunia di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai kita.